السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الحمد لله والsyukur lillah. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita dari rumah masing-masing menuju masjid yang Allah muliakan ini, setiap langkah kaki kita insyaallah menjadi pemberat timbangan amal soleh, amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat salam kita kepada beliau, insyaallah kita semua Allah layakkan, Allah pantaskan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, dukhulul jannah, masuk surga bi ghairi hisabin wala azab, masuk surga tanpa dihitung amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang Allah muliakan, tema kajian pagi hari ini adalah 3 bekal hidup manusia di dunia. Tentu kita sadar bahwa nikmat umur yang Allah berikan di dunia merupakan amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu sama lain tentu amanah umur ini berbeda-beda. Ada yang diberikan usia 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Bahkan ada yang cuma 1 hari. Namun waktu yang singkat ini bila dibandingkan dengan waktu di akhirat, ya tentu sangat singkat sekali. Waktu yang singkat ini sangat menentukan jamaah sekalian Allah muliakan bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat yang abadan, abadal abidin, selama-lamanya. Nah, bagaimana kemudian waktu yang singkat ini Allah berikan usia umur untuk kita semua di dunia, betul-betul mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal utama
yang harus kita persiapkan jamaah sekalian Allah muliakan dalam perjalanan hidup kita ini, yang pertama adalah bekal ilmu, pengetahuan, terutama ilmu yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang terkait dengan tanggung jawab kita hidup di dunia. Inilah ilmu yang paling utama. Karena tanpa ilmu tentu kita akan kebingungan. Kita akan bingung. Ketika menghadapi sebuah ujian, cobaan di dalam hidup kita tanpa bekal ilmu, kita dalam keadaan hayran, dalam kebingungan. Itu kemudian kita temukan di dalam Al-Quran bahwa Nabi SAW yang selalu beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan tambahan, dan Nabi selalu merasa kurang, merasa tidak cukup, bukan dalam urusan dunia tapi dalam urusan ilmu. Kita dapat temukan jamaah sekalian Allah muliakan di dalam surah Taha ayat 114. Nanti bisa dicek bahwa Nabi SAW berdoa minta kepada Allah agar Allah berikan tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan Allah sendiri yang langsung ajarkan Nabi. Doanya, teksnya begini gitu. Wa qul, katakan ya Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu. Cari dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam hadis beliau, apakah ada tertera doa permohonan Nabi minta ditambahkan harta dunia? Enggak ada. Cari di dalam Al-Quran, kita tidak akan temukan. Yang beliau minta Nabi SAW agar selalu diberikan tambahan oleh Allah dari satu ilmu berikutnya, dan terus diberikan oleh Allah jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Dan beliau seorang Nabi dan Rasul yang muayyad, yang pasti diberikan perlindungan, penjagaan, kemuliaan dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau minta, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu. Nah, jamaah sekalian Allah muliakan, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Fadlul Ilmi itu menyebutkan bahwa ilmu bila dipandang dari kewajiban untuk mempelajarinya, jemaah, dibagi menjadi dua. Ada ilmu yang fardu ain, kita mempelajarinya, sehingga setiap pribadi muslim itu tidak ada alasan, tidak ada uzur untuk mengatakan saya tidak tahu, saya enggak pernah belajar, saya enggak tahu ilmunya. Nah, itu semua nanti di hadapan Allah enggak diterima tuh alasan. Ya, argumentasi saya enggak tahu karena enggak pernah belajar dengan penyebab ini itu enggak diterima oleh Allah. Ini disebut oleh Imam Nawawi. Ada ilmu-ilmu yang fardu ain, wajib kita pelajari. Berarti kalau wajib pelajari, ya wajib menuntut ilmu, baik yang nanti bersifat formal atau non formal. Kalau kita ini kan majelisnya ya non formal. Siapapun yang datang, dia absen enggak yang datang di sini? Enggak ada dia absen. Yang datang silahkan dapat ilmu. Ada yang bersifat formal ya dengan lewat berjenjang menuntut ilmu. Jadi ada ilmu-ilmu yang fardu ain, wajib kita pelajari. Ada ilmu-ilmu yang fardu kifai. Kalau sebagian orang sudah memahaminya,
mengetahui perkara terkait ilmu ini, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Dijelaskan bahwa di antara ilmu-ilmu yang fardu ain untuk dipelajari itu adalah ilmu yang terkait dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid jemaah. Karena ini langsung berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lewat ilmu tauhid ini kita faham, kita mengerti. Kita mengenal Allah itu siapa. Dengan sifat-sifatnya, dengan zat-zatnya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan hak Allah. Ilmu yang terkait dengan ilmu tauhid. Allahu Ahad, Dia Allah yang Esa. Allah tidak berbilang. Dia Allah As-Samad, tempat bergantung. Dia tempat kita isti'anah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, minta hanya kepada Dia. Berarti kalau minta hanya kepada Dia, tidak ada lagi zat yang lain tempat kita meminta kecuali hanya kepada Dia. Ya, baik memahami maknanya, kemudian betul-betul ini menjadi sebuah keyakinan, akidah kita. Nah, ini wajib dipelajari. Kemudian bila wajib mempelajari apa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid, maka juga kita harus memahami lawanannya. Ilmu tauhid mengesahkan Allah berarti ada lawannya. Lawanan daripada ilmu tauhid, perkara-perkara kesyirikan. Karena ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah. Tapi di saat bersamaan terkadang dia tidak sadar, tidak paham bahwa dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman itu wa lam yalbisu imanahum, kemudian iman ini tidak dikotori. Iman itu tauhid, mengesahkan Allah. Tauhid. Wa lam yalbisu imanahum, kemudian iman ini enggak boleh dikotori oleh lawanan tauhid. Bizulmin, dengan kezaliman. Nah, kata zulm itu bukan terminologi kezaliman yang kita fahami. Tapi makna zulm itu di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Iman, tauhid, lawanannya ya syirik. Orang yang betul-betul beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keimanan ini, ketauhidannya tidak dikotori bizulmin, dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, inilah syarat kemudian orang nanti di akhirat dijamin oleh Allah mendapatkan ketenangan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul tauhidnya benar, ya, maka ini orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, ada ilmu yang fardu ain. Enggak ada alasan nanti di akhirat saya enggak paham tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya enggak tahu ini syirik, wajib dipelajari. Itu ilmu yang terkait dengan ilmu tauhid yang wajib dipelajari. Adapun mungkin kaitannya dengan dalil. Mana dalilnya? Oh, mungkin kita enggak tahu dalilnya secara terperinci. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadis Nabi. Ya. Itu bukan menjadi kewajiban, tapi eksistensi daripada ilmu tauhid, mengenal Allah itu wajib. Ya. Harus kita memahami dan mempelajarinya. Maka wajib juga kita mengajarkan, menanamkan itu kepada anak-anak kita. Kemudian ilmu
yang wajib dipelajari adalah ilmu yang terkait dengan at-taharah. At-taharah artinya bersuci, Pak. Salat kita ini salat subuh tidak akan sah kalau tidak lewat bersuci. Mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Salat subuh berjamaah tapi dia enggak wudu, sah enggak Pak salatnya? Enggak sah. Oh, dia wudu, tapi wudunya enggak benar. Dia enggak tahu, ditanya, berapa anggota tubuh yang wajib, yang harus tuh kita basuh ketika berwudu? Ya, kita enggak tahu. Ya, ini jadi masalah. Kalau wudunya enggak benar, istinjanya tidak benar, kira-kira salatnya sah atau tidak? Sah pun masih diragukan, apalagi diterima. Karena ada orang yang sah salatnya secara fikih, sah salatnya, tapi diterima di hadapan Allah, Allah alam. Perspektif fikihnya sah, wudunya benar, ya rukun-rukun salatnya sudah benar, tapi salatnya karena riya umpama, karena ingin dilihat orang. Fikih benar, tapi makna daripada salat itu Allah alam, kita enggak tahu. Nah, kalau secara fikihnya saja ilmu taharahnya belum benar, ya gimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ilmu-ilmu yang terkait dengan taharah di dalam fikih, Pak, ya kita fikih, coba buka aja kita fikih. Biasanya di dalam kitab fikih bab pertama itu bab apa, Pak? Kita yang belajar fikih ini, ya fikih kitabnya apapun pasti kita temukan bab pertama itu bab apa? Bab taharah, bab bersuci. Baru turun nanti air yang digunakan untuk bersuci, kemudian mandi dan seterusnya. Karena ulama tahu bahwa ini adalah ilmu yang wajib dipelajari, harus diketahui oleh setiap pribadi muslim, karena dia nanti kaitannya dengan ibadah diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab pertama babul taharah, bab bersuci. Babul istinja, babul ghusl, babul wudu. Itu. Ya, kalau taharahnya enggak benar, Pak, maka bermasalah dalam ibadah. Kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada hadis yang diceritakan bahwa suatu hari Nabi dengan para sahabat lewat di sebuah tempat, kemudian Nabi berhenti. Kata Nabi, kayaknya di dekat sini nih ada kuburan tua sini nih, ada kuburan, coba cek di mana. Ya, ternyata di tempat itu ada kuburan. Ada 2 kuburan di situ, kata Nabi. Ini 2 penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Sahabat enggak tahu. Nabi ada dasar wahyu, tahu, ini sedang diazab nih. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dia disiksa bukan dalam masalah besar. Kata Nabi, bukan dalam masalah besar. Maksudnya bukan dalam masalah besar ini perkara yang dulu dia sepelekan, mudah untuk diamalkan, untuk dipelajari, untuk diketahui, tapi dianggap remeh, Pak. Tapi dampaknya besar. Azab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Salah satunya adalah, yang satunya karena suka adu domba, yang satunya lagi karena tidak benar istinjanya. Gara-gara enggak benar istinja, kata Nabi, dia diazab. Beristinja ini kan satu yang krusial, yang kita selalu pasti membutuhkannya setiap waktu, setiap saat. Ya, masuk kamar mandi, Pak, mau buang air kecil, mau buang air besar, istinja enggak, Pak? Udah pasti. Baik dari buang air kecil harus istinja. Imma bil ma, dengan air, atau dengan yang lain, bil hajar, dengan batu. Kalau enggak ketemu air, istinja pasti.
Nah, kalau enggak istinjanya enggak benar, Pak. Atau dari hadas besar, mandi janabah. Mohon maaf jemaah, kadang kita ini memang hadis Nabi yang tadi gara-gara dia istinja enggak benar, ini harus menjadi perhatian kita. Terkadang kita buang air kecil, buang air besar itu mohon maaf. Ya. Tidak hati-hati di tempat umum, ya. Atau di tempat memang yang sudah sediakan, tapi kita enggak hati-hati, buang air kecil, kemudian terciprat tuh najis ke celana kita. Terus kita pakai sholat, pakai sholat, najis itu sah atau tidak? Enggak sah. Karena pakaiannya kena najis. Bagaimana kemudian istinjanya harus benar. Buru-buru, saking buru-burunya kita nih Pak, buang air kecil, belum tuntas, belum selesai, belum kelar. Ya. Karena buru-buru, habis itu keluar batuk, kita nggak tahu tuh. Ternyata ada yang tersisa, kena di celana kita, nempel di celana dalam. Dia wudu, sholat. Pertanyaannya, itu sholatnya sah atau tidak Pak? Ini perhatian kita nih, karena ini suatu hal yang penting. Nggak benar istinjanya, nggak benar paling kecilnya, nempel di celana. Makanya kemudian ketika buang hajat itu ya betul-betul harus tuntas, harus selesai. Ya. Karena kalau pakaian kita kena najis, ibadah sholat dengan pakaian itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat menentukan. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ini terkait dengan ilmu, ada ilmu-ilmu yang wajib, ilmu tauhid, ilmu dengan taharah. Nah, ini ilmu yang wajib kita pelajari. Karena langsung kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ilmu yang fardu kifai, gugur kewajibannya bila ada sebagian yang sudah mempelajarinya, seperti ilmu waris. Ya, Pak. Kita enggak tahu bagian untuk ibu, bapak, anak berapa. Ya, nanti ada spesialisnya itu. Ya, kita tinggal nanya, Pak. Nanya kalau ada harta yang dibagi, ya kan? Ada rumah, ada tanah, ada uang dibagi. Tanya, nih hukumnya gimana? Bagiannya berapa? Tinggal tanya. Enggak wajib setiap pribadi muslim untuk mempelajari itu. Nah, ini terkait dengan ilmu jamaah sekalian. Inilah yang menjadi bekal, ya, bekal utama. Imam Syafi'i itu ketika beliau menafsirkan surat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kalau kita buka tuh di terjemahnya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam kerugian, rugi. Illa alladhina amanu, yang tidak rugi itu orang beriman. Nah, kita paham langsung tuh, oh iman. Wa amilus salihat, dan mengerjakan amal saleh. Kalau Imam Syafi'i memandang surat ini, illal ladzina amanu, orang yang beriman, bukan iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan iman billah malaikati wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir, bukan itu. Kata beliau yang dimaksud dengan illal ladzina amanu itu adalah orang yang berilmu. Wal asri demi masa innal insan, manusia itu rugi. Kenapa banyak rugi? Orang sekarang kalau berbisnis, keluarkan modal, waktu, ya semua dikeluarkan. Kemudian tidak dapat untung. Rugi ya. Sama seperti orang yang sekarang amilatun nasibah, orang beribadah ini dan itu, tapi ternyata amal ibadahnya wa amilus salihat, amal ibadah ini ternyata tidak dibungkus oleh ilmu. Pijakannya bukan ilmu. Ini kata Imam Syafi'i, ini orang yang rugi. Yang rugi itu seluruh manusia rugi, kecuali orang yang berilmu. Orang berilmu itu enggak rugi, ya. Illal ladzina amanu, orang yang berilmu. Wa amilus salihat, kemudian
Semua ibadahnya memang dibangun atau berdasarkan ilmu, harus berdasarkan ilmu. Ilmu yang diterapkan, ilmu yang diamalkan, dan melakukan sesuatu amilus shalihat, amalan yang ilmiah, amalan yang pada dasar ilmu. Sehingga apabila seseorang memiliki ilmu kemudian mengamalkan ilmunya, beramal atas dasar ilmu, inilah insyaallah orang-orang yang terbebas dari kerugian, ya, tidak beramal sia-sia. Nah, kalau orang beramal tanpa ilmu, kemungkinan besar akan membawa kerugian, hanya lelahnya saja, gitu. Jemaah sekalian Allah muliakan, ada hadis yang sangat populer dan mungkin juga sering kita dengar, bahwa Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Seluruh bentuk kebaikan Allah akan berikan. Bagi siapa? Bagi orang yang diberikan pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, orang tersebut mendapatkan kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah, maka Allah akan memberikan jalan terhadap orang tersebut memahami urusan agama. Jelas Nabi mengatakan begitu. Faqihu itu paham. Orang yang faqih itu artinya orang yang mengerti. Ilmu fikih, ilmu yang harus kita pahami. Jadi di antara tanda jemaah sekalian Allah muliakan, kalau kita ingin tahu bahwa Allah menginginkan kebaikan-kebaikan untuk kita, ya lihat bagaimana semangat kita dalam menuntut ilmu. Lihat bagaimana kita merespon ada kajian-kajian, Pak. Ada kajian subuh di masjid ini, kajian ini di masjid itu, dan seterusnya. Nah, kalau kita memiliki semangat tuh, Pak, wah ada kajian, ya, ada pengajian di sini. Ini tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba. Sebaliknya, kalau ada orang yang kok nggak tergerak ya, kok nggak ada semangat, keinginan untuk datang ke majelis ilmu, mendengar taujih, mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu terkait dengan urusan agama. Wah, ini tanda tuh. Ini kita tidak menjustifikasi siapa saja, Pak. Ya, coba kita arahkan diri kita ini untuk diri kita saja, agar kita lebih semangat lagi. Ya. Di antara tanda Allah ingin memberikan kebaikan, khairan, kebaikan terhadap seorang hamba, lihatlah kalau orang ini diberikan sarana, fasilitas, keinginan untuk belajar ilmu agama. Nah, ini juga buat kita, Pak. Untuk anak-anak kita. Yang Nabi yang menyampaikan itu dari langit. Khairan, kata khairan itu kata ulama, khairan kebaikan yang bersifat umum, kebaikan yang bersifat luas. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Khairan, kebaikan yang banyak, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ya. Dan orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mengenal Allah itulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling sempurna khasyahnya, takut kepada Allah disertai dengan pengagungan, itu disebut dengan khasyah. Orang yang paling sempurna khasyahnya kepada Allah adalah
min ibadihil ulama, orang yang memiliki ilmu. Dan pintu itu terbuka untuk siapa saja. Siapa yang berupaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuannya tentang Allah, tentang syariat, tentang agama, ini orang yang disebut dengan ulama. Terbuka untuk siapa saja, ya, kapan saja. Dan kita tidak boleh kemudian kan karena usia, ya, tidak tertutup kesempatan, peluang untuk kita tafaqquh fid din, belajar ilmu agama, baik yang tadi saya sebutkan bersifat formal ataupun non formal. Baik. Ini terkait dengan ilmu, jamaah sekalian Allah muliakan. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah tambahkan lagi ilmu untuk kita, ya, dan diberikan semangat untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, bekal yang harus kita persiapkan dalam mengarungi kehidupan ini, jamaah sekalian Allah muliakan, agar selamat nanti di akhirat setelah bekal ilmu. Tentu banyak bekal-bekal yang lain. Di antaranya adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kedua adalah bekal harta. Ya, coba dimasukkan harta. Di sini al-mal, harta. Kita butuh itu. Ya. Kenapa dibahas tentang harta? Karena ini sesuatu karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul man harrama zinatallah. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, ya. Dunia ini sebenarnya, ya, Allah jadikan sebagai nikmat karunia bagi orang-orang beriman, ya. Adapun mereka-mereka yang kafir, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Nah, bagi orang beriman, Allah berikan fasilitas dunia ini, lewat fasilitas dunia kemudian dia mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, derajat yang tinggi di hadapan Allah lewat hartanya. Namun penting kemudian harus kita pahami bagaimana kita mendapatkan harta. Karena ketika nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanah harta, yang akan ditanya dari mana kita dapatkan, kemudian ke mana diinfakkan. Ya, sumbernya dari mana, kemudian pengalokasiannya kemana, gitu. Oh benar, untuk mengalokasikan hartanya benar. Dia pakai untuk umrah, pakai untuk haji, sedekah, benar. Tapi sumbernya Allahu a'lam. Ya. Sumbernya benar, mencari rezeki dengan cara yang halal, tidak lewat menipu, mencuri, mengambil hak orang lain. Tapi hati-hati, bisa saja sumbernya benar, tapi setan bermain di situ. Harta bisa saja menjadi sarana orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua dimensi ini diingatkan kita oleh Nabi, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana sumber dia dapatkan dan kemana dia keluarkan harta itu. Nah, kalau tadi disebutkan, Masya Allah, tabarakallah, masjid kita dengan agenda-agendanya, agenda kebaikan, agenda dakwah, agenda ibadah, kemudian kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, sebagian harta itu kita titipkan, ya, kita titipkan kepada Allah. Dan kalau nitipnya kepada Allah nggak akan pernah hilang, Pak. Ya, dia akan kekal abadi, nggak akan berkurang, bertambah, iya. Beda kalau kita titip sama manusia, Pak. Bisa saja yang kita titip 10 juta, kurang jadi 9 juta. Atau bisa saja 10 jutanya ludes habis, hilang. Ya, teman baik kan, teman kerja, teman keluarga,
Kita titipkan, tahu rimbanya kemana. Teman baik kita tahu kemana, hilang. Ya, ditagi, entar-entar, esok-esok, akhirnya capek nagihnya, hilang. Ya. Tapi kalau kita titipkan sama Allah, insya Allah tidak akan pernah berkurang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa harta yang haram dengan harta yang halal tidak sama. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakan wahai Muhammad kepada hambaku, kepada umatmu, la yastawi, sungguh tidak sama, enggak sama. Al khabith wat thayyib. Harta yang, kata khabith itu maknanya menjijikkan. Tidak sama harta yang haram, yang khabith, wat thayyib dengan harta yang baik. Di sini tidak disebut dengan haram dan halal. Tapi Allah mengatakan khabith. Khabith itu kalau kita lihat sesuatu kemudian kita jijik melihatnya, itulah yang khabith. Seperti kita melihat bangkai, Pak, lihat bangkai tikus. Ya, jangankan dekat, Pak. Dari jauh pun udah, ya Allah bau bangkai tikus. Ada yang udah dekat cium bangkai tikus, Pak. Udah dari jauh tuh udah kecium baunya, Pak. Menyengat banget. Kita tutup hidung kita tuh. Kalaupun kita ingin memastikan di mana ya, kayaknya itu kita tutup hidung, kita deketin. Oh ya benar. Enggak ada yang berusaha untuk harum banget bangkai tikus. Itu khabith, Pak. Atau kotoran yang menjijikkan. Orang itu khabith. Allah menyebut harta, Pak. Harta yang daya tariknya subhanallah. Siapa di antara manusia yang ketika disodorkan harta kemudian enggak mau? Bagi orang beriman mau. Dia keluarkan di jalan Allah dalam ketaatan. Dunia dengan isi-isinya zina, perhiasan, sehingga kalau perhiasan secara fitrah manusia ya tertarik dengan perhiasan, baik lakinya ataupun perempuannya. Tapi harta yang membuat hati kita tertarik itu dan ingin memilikinya dan mendapatkannya, bahkan alhaakumut takatsur. Kalian dilalaikan oleh apa? Ingin memperbanyak, karena kita tertarik, menarik hati kita. Nah, narasi Al-Quran menyebut harta itu dengan kata khabith, jijik. Pernahkah kita melihat emas atau uang dolar seperti melihat bangkai tikus, Pak? Enggak mau. Pernah ada yang begitu, Pak? Jijik. Ada yang begitu? Banyak kan enggak. Justru dekat, ya kan? Dekat ambil. Nah, harta yang haram itu Allah narasikan seperti apa? Qul la yastawil khabith wat thayyib. Enggak sama tuh antara harta yang haram ya dengan harta yang halal. Dengan kata khabith. Kalau harta yang haram itu kata Allah dia menjijikkan. Mestinya orang-orang beriman memandang harta yang haram itu seperti dia memandang bangkai yang sangat busuk. Karena Allah menyebut kata khabith. Kalau betul-betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, percaya adanya hari kiamat, pandanglah, lihatlah harta yang haram itu seperti kita memandang bangkai yang busuk. Nah, kalau kita memandang bangkai yang busuk, siapa yang mau mendekatinya? Ya, enggak ada. Ada Ustaz, siapa? Orang gila. Tapi itu pun mungkin jarang. Orang gila pun masih tahu itu bangkai, dia enggak mau dekat. Orang yang enggak punya akal, yang kemudian mendekati bangkai, kemudian dia cium-cium itu bangkai. Kalau ada orang seperti itu, saya yakin itu bukan orang waras. Betul enggak? Begitulah Allah menarasikan harta yang halal dengan harta yang haram. Walau a'jabatkum, ya, walaupun hati kita tertarik, ya,
walaupun tertarik ingin mendapatkannya. Qul la yastawil khabith wat thayyib. Katakan tidak sama harta yang haram dengan harta yang haram dengan harta yang halal. Walaupun banyak, kata Allah, lihatlah harta yang haram itu seperti melihat tumpukan bangkai. Nah, itu diingatkan orang-orang beriman. Melihat harta itu seperti itu kalau dia haram. Tidak sama antara yang halal dengan antara yang haram dengan yang halal. Yang haram walaupun banyak tentu tidak berkah. Karena dilihat kan bukan nominalnya. Yang dilihat itu kualitasnya. Ya, bukan dilihat kuantitas. Oh ya, ada orang yang memiliki harta berlimpah, ujung-ujungnya diberitakan orang yang kesohor nih, orang yang banyak hartanya, ternyata meninggalnya juga bunuh diri. Oh, lihat, ada berita-berita begitu. Sangkaan kita, kok bisa ya bunuh diri? Kok enggak tenang hidupnya? Walaupun berlimpah harta. Allahu alam penyebabnya, bisa saja harta itu didapatkan dengan cara yang tidak halal. Walaupun banyak tapi tidak halal, tidak membawa keberkahan. Sedangkan bagi orang-orang beriman, yang dia pandang itu keberkahan, Pak. Ini mimbab an-nasihah, kita saling mengingatkan. Kalau berkah itu insya Allah berkah buat kita, Pak. Berkah buat istri, berkah buat anak, berkah buat keluarga. Subhanallah. Apa itu keberkahan? Az-ziyadah fil khair. Bertambah kebaikannya. Kita dapat rezeki dari cara yang halal, kita berikan keluarga, makan, minum. Ya, dari harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam tubuh kita. Daging, tulang, darah kita mengalir dari yang halal. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada panggilan azan waktu subuh. Gampang tuh, Pak. Ya, telinganya enggak budak, Pak. Tubuhnya tidak terasa berat. Kaki melangkah ringan, Pak. Oh, azan subuh. Kok bisa? Sebagian kok telinganya, mohon maaf, ini kita tidak menjustifikasi seseorang. Ada orang yang telinganya budak. Oh, beneran budak? Enggak, budak kalau mendengar azan. Seperti orang enggak mendengar azan. Bangun berat, bangun di waktu subuh. Ya. Melangkahkan kaki ke masjid, waduh, seperti dibelenggu, diikat oleh rantai yang sangat kuat, enggak bisa jalan. Berarti kan hilang kebaikan. Datang ke masjid di waktu subuh, keberkahan, mendapatkan kebaikan-kebaikan, terhalang dia dari kebaikan, tidak bertambah kebaikannya, berarti hilang keberkahan. Kenapa tidak berkah? Allah alam bisawab. Salah satunya adalah mungkin karena harta yang kita dapatkan tidak dari cara yang halal, walaupun sedikit. Berkah, oh anak-anak dapat, keluarga dapat, berikan nafkah pada istri, berkah. Ya. Kalau banyak tapi tidak berkah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ini perlu. Ada yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, datang dari belahan bumi Allah yang jauh, menempuh perjalanan sampai ke rumah Allah, Baitul Haram di Makkah. Apakah dalam melaksanakan haji atau umrah? Dalam haji disebutkan oleh Nabi, ada seorang hamba yutilus safar, dia melakukan perjalanan jauh, sampailah dia ke depan Ka'bah. Di situ dia salat, berdoa, mengangkat tangannya, berdoa, minta, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, minta ini, minta itu, dan request dalam doanya banyak dia minta. Ya. Akan tetapi
malbasuhu haram. Ini kaitannya harta yang haram, Pak. Ternyata pakaian ihram yang dia pakai dia beli dari uang yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dia makan, minum dari harta yang haram. Biaya pemberangkatannya itu dari harta yang haram. Tahu dapat dari mana? Kemudian dia berdoa di hadapan Ka'bah, anna yustajabulah. Lalu bagaimana doa itu dikabul oleh Allah? Terhalang itu doa karena harta yang haram. Ya. Maka di antara penyebab terhalangnya doa itu, jamaah sekalian Allah muliakan, adalah kalau ada harta yang masuk ke dalam tubuh kita, kita minum, kita makan, kita konsumsi dari harta yang haram, inilah yang kemudian menjadi penyebab terhalangnya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah janjikan di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi, setiap yang melata, yang berjalan di atas muka bumi ini, Allah sudah siapkan rezekinya. Ya. Allah siapkan rezekinya, kadarnya berapa, Allah alam, kita tidak tahu. Tidaklah seseorang akan meninggal dunia sehingga dia mendapatkan seluruh rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicatat di sana, Pak. Ya, sudah dicatat di sana. Peras keringat, banting tulang, berlelah. Kalau belum dapat, kata Allah, tidak ditakdirkan di sana, enggak dapat. Ya. Tapi kan kita enggak tahu. Oh, Ustaz kan sudah dicatat di sana, berarti kita diam aja. Tidak usah berikhtiar. Tidak. Ya, fa'atsba'a sababa, Allah memberikan sebab musabab. Tapi yang jelas Allah sudah menjanjikan setiap manusia yang berjalan atas muka bumi Allah siapkan. Allah siapkan rezekinya. Ya. Jadi ini yang bekal kedua. Saya lihat waktu syuruk. Sama masuk waktu syuruk? Iya. Terbit itu jam 6 lewat 3. Ya. Berarti syuruknya belum ya. Waktu syuruknya belum. Sedangkan untuk sholat sunnah nanti tunggu kira-kira 7, 10 sampai 15 menit. Nah, jadi belum syuruk kayaknya. Baik, kalau begitu kita cukupkan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya. Ya, kaitannya dengan tema ini. Baik, kemudian ada yang sudah sebutkan terserah tadi bukan itu sampai surut ya, tapi masih ada waktu saudara. Kali ada yang tanyakan, tapi ada tidak bukan harus kita persiapkan, yaitu ilmu dan harta yang bisa kita misalnya baik. silakan ada di sebelah. Ya. Ya. Istinja. Dari hadas. Ya. 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 Baik. Ya. Baik. Suatu hari Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sepupunya Nabi. Ya, selain sahabat dia sepupunya Nabi. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kemudian menikah dengan putrinya Nabi. Berarti Nabi menikahkan anaknya Fatimah bersama sepupunya. Nah, karena pertama dia sebagai mantu, kemudian juga sebagai sepupu, dia ingin bertanya kepada Nabi, tapi malu. Apa yang dia ingin tanyakan? Masalah kelelakian. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang sahabat yang beliau itu orang yang tinggi syahwatnya. Kata Ali bin Abi Thalib, tolong ya Mikdad, tolong tanyakan ke Nabi bahwa air yang keluar dari kemaluan laki-laki itu selain mani, kemudian madhi, kemudian wadi. Mani keluar dengan syahwat dan tidak najis. Kemudian madhi keluar dengan syahwat tapi najis. Perkara ini yang ditanya oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau itu bilang kepada Mikdad, saya malu bertanya kepada Nabi. Tolong tanyakan masalah itu. Maka kata Nabi kepada Mikdad, sampaikan kepada Ali, ya, cuci kemaluannya dan cuci sebagian yang kena. Jadi jemaah, ini kalau kita bicara tentang taharah bersuci ya. Mani sudah paham kita, betul nggak? Dia keluar dengan syahwat, kalau kena pakaian tidak najis, Pak. Tidak najis itu mani. Seandainya kena pakaian kita, kemudian kita pakai sholat sah. Suatu hari Nabi SAW yafukku tersisa ya di kain beliau, kemudian beliau gosok-gosok, beliau sholat. Kenapa Nabi lakukan itu? Itu pelajaran buat umatnya. Nah, tapi kalau selain mani ada madhi. Madhi ini keluar karena syahwat, Pak. Mungkin ada orang menghayalkan sesuatu, kemudian timbul syahwatnya, keluar cairan. Atau dia melihat sesuatu, timbul gairahnya, keluar sesuatu. Nah, yang keluar itu adalah madhi, ya, cairan yang nanti kita bisa bedakan itu antara mani dengan madhi. Nah, madhi ini dia najis, jemaah. Gimana memperlakukannya? Cuci kemaluan kita, dan mana yang kena, kita tahu nih mana yang kena, cuci dia. Setelah cuci sebagian yang kena itu, boleh pakai pakaian kita. Ya, wudu silakan, kalau mau sholat, wudu silakan, wudu. Tapi dicuci yang kena. Berarti kalau kita mohon maaf pakai celana dalam, berarti kan bagian itu yang kena. Bapak nih, tiba-tiba, ini kok ada cairan ya? Wah, ini kan sesuatu yang fitrah nih, Pak. Lumrah terjadi. Kok ini ada cairan? Cairan apa? Oh ya, tadi kayaknya dia pernah melihat sesuatu, menghayalkan sesuatu. Ini najis, Pak. Maka cuci zakar kita, kemaluan, cuci yang kena itu, pakai untuk sholat. Boleh, sah. Ya, ya, ini kan babnya beda. Nanti kalau wudu, ya wudu, Pak. Ya, wudu. Ya, wudu baru sholat. Karena cuci kemaluan itu pasti batal wudunya. Ya, baru cuci sebagian yang kena, baru wudu. Jadi, nah, terkait dengan air seni umpamanya, bisa nggak kita mendeteksi? Mohon maaf nih, kencing berdiri di tempat, saking buru-burunya, udah kebelet, semprotannya itu, Pak, ya kan? Kemudian mantul kemana-mana, muncrat kemana-mana. Dugaan kita nih kalau begitu nih, kena jangan-jangan. Tapi kan kita susah untuk mendeteksinya. Ini ada nggak kena di cipratannya? Bangun di atas keyakinan. Kalau kita yakin nggak kena dan tidak ada, kan? Ya semoga nggak kena. Tapi ingat, harus hati-hati. Bagaimana kalau dia kena? Kalau saking buru-buru masuk kamar mandi langsung buangan. Ternyata belum angkat celana gitu ya, dia langsung buang air kecil, nyiprat kemana-mana, kena celananya. Najis, Pak. Batasan mana dimaafkan? Kalau dia kena najis.
Ya, najis. Nah, kalau seandainya ada yang kecipratan sedikit, ya, air seni kita tadi, mana tempat yang kita yakini itu, fagsil, cuci dia. Kalau ada yang kita yakini itu kena, ya. Jadi jangan remehkan. Tadi pembahasan istinja, kemudian buang air kecil, buang air besar itu harus hati-hati, Pak. Ya, jangan sampai ketika buang air kecil tadi ada pakaian kita yang kena, ya. Nah, setelah kita bersihkan baru berwudu. Ini belum tuntas, pas batuk. Kayaknya ada yang keluar nih. Belum tuntas tadi buang air kecilnya. Lihat, Pak. Hati-hati, ini masalah salat. Lihat. Ya. Besar keyakinan dan dugaan kita bahwa ini ada yang keluar karena belum tuntas tadi. Kan kerasa. Copot tuh celana dalam. Gak usah pakai salat. Nanti pakai lagi kalau sudah tidak salat. Masuk kamar mandi, copot celana dalamnya, simpan, salat. Enggak enak Ustaz enggak pakai celana dalam. Oh, enggak sah salatnya. Enggak sah salat. Jangan sampai amilatun nasibah. Kita udah salat sunnah, rawatib, salat wajibnya, rawatib ba'da salat sunnah, ba'da salat wajib, enggak ada nilainya. Enggak sah. Kita enggak tahu Ustaz, ditanya nanti. Ya. Kenapa enggak tahu? Karena enggak pernah belajar ilmunya. Karena dalam istinja itu harus hati-hati. Ada perkara-perkara. Makanya Nabi mengatakan tadi, ini diazab bukan karena masalah besar. Maksud bukan masalah besar, dampaknya besar, tapi ini dulu disepelekan. Itu kata Nabi. Disepelekan, dianggap biasa. Ya. Istinja tidak benar. Jadi kalau seandainya Pak, kita yakin ada sedikit yang di sini, cuci Pak. Ya. Celana dalam banyak, setelah kita batuk, kayaknya ada yang keluar nih, copot celana dalamnya. Ya, bangun di atas bahwa kayaknya kena, udah copot aja. Ya, taruh dulu di mana kan? Ya, gitu. Baru salat. Khawatir salatnya tidak sah karena kena najis. Air seni kita najis, ya. Itu ya. Barakallah. Baik. Tanya. Gimana? Sebentar nih. Ini ada yang bertanya di situ katanya duluan nih. Ya, kita ikutin aja deh, ikutin. Nanti Pak ya. Masyaallah. Ya. 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 Fi ikhtilaf Pak. Di situ ada masalah ikhtilaf. Ya. Ada pendapat, saya tidak raji, saya tidak yakin apakah itu pendapat Imam Ahmad. Tapi pendapat ini kuat bahwa kalau ada orang berjamaah ya, ini imam, makmum. Kemudian dalam keadaan darurat, kita terpaksa memang harus lewat, gitu ya, di depan orang salat, maka diperbolehkan karena ini makmum. Yang tidak diperbolehkan adalah kita melewati imam. Kalau dalam keadaan memang terpaksa, Pak. Ya, dalam keadaan terpaksa. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa seseorang lebih baik dia berdiri 40 tahun dibandingkan dia harus melewati orang yang sedang salat. Ya. Nah, salat ini siapa? Kemudian dijelaskan oleh para ulama. Ikhtilaf itu ada pendapat-pendapat gini. Salah satu pendapat kalau memang dalam keadaan darurat, ya kita harus lewat, maka diperbolehkan melewati makmum yang sedang salat. Yang tidak diperbolehkan itu adalah lewat depan imam. Sebagaimana Bapak lihat, ini yang dipakai di mana Pak? Yang dipakai di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram. Bapak kalau nunggu, ya Allah, ada orang salat nih, Bapak nggak kemana-mana Pak. Ya, makanya kita lihat di situ, kita lagi salat, Allah Akbar, ada orang lewat depan kita, gitu ya. Kita udah jamaah nih, lagi ikut imam salat mayit, tiba-tiba ada orang lewat, ya. Atau kita sedang salat udah berjamaah imam, ada orang lewat, gitu. Maka dia pakai mazhab itu, ya. Tapi di kita tentu bermazhab Syafi'i dan tidak ada situasi mungkin yang terpaksa kita harus lewat, tapi karena pengen lewat aja.
ditahan Pak. Pakai hadis yang tadi. Engkau berdiri 40 tahun itu lebih baik daripada harus melewati orang sholat. Nah, bagi yang sholat sendirian, hendaknya pakai sutra. Sutra, letakkan pembatas di depan kita sehingga nanti orang yang ingin lewat tidak ragu untuk lewat dan tidak kesulitan untuk lewat. Letakkan sutra. Apa sutranya Ustaz? Penuh pembatas. Apakah mana pembatas itu seperti Nabi dulu menancapkan sesuatu atau cukup nanti kita dengan benda, umpamanya dengan apa yang bisa kita bawa? Handphone. Taruh di situ. Tapi pas dia sujud nanti, ya Allah, handphone saya diambil lagi sama orang tadi. Handphonenya mahal lagi ya kan? Dia pikirkan handphonenya atau kan yang lain lah, kunci mobil, kunci motor, taruh depan situ. Nah, ya. Sebagai pembatas sehingga nanti orang bisa lewat. Ustaz, kita pakai sutra, ada pembatasnya yang merah-merah gini. Apakah cukup itu sebagai sutra pembatas? Kita ikuti sunnah dulu. Nabi sunnahkan adalah meletakkan sesuatu. Kalau kita tidak menemukan sesuatu, bagi yang lewat, ini pembatasnya tuh. Berarti ada pembatasnya. Sebagai uruf itu adalah bahwa kita tahu itu adalah batas dia sujud. Jangan lewat depan lewatnya sujud. Ada pembatasnya agak jauh gitu. Kalau kita tidak menemukan sesuatu untuk kita letakkan. Gitu. Makanya sebagian masjid itu kadang dilengkapi dengan, nah itu ada sutra tuh ya. Bagi yang sholat sunnah setelah sholat wajib ingin sholat di belakang, silakan letakkan sutra itu sebagai pembatas sehingga orang nggak lewat depan kita. Tapi udah ada jalannya luas untuk lewat, kemudian usil lewat depan kita. Ya Allah. Baik, gitu ya. Cukup Pak? Ada pendapat itu ya. Ya, jadi ada pendapat tersebut bahwa yang tidak boleh itu adalah melangkahi imam. Ya. Untuk ada separuh dia Pak. Ya. Habis rokok langsung kalau terus. Betul. Iya. Iya. Yang jelas bukan di sini. Ya bukan di sini. Ya. Ya. Segala sesuatu ya yang menyebabkan seseorang terganggu, tersakiti dalam sholat dihindari. Dulu tidak disebut rokok di zaman Nabi, tapi adalah bawang. Ya, bawang putih, bawang merah, bawang. Orang kalau makan bawang itu akan tercium baunya. Ya, makanya kemudian dimasukkan kepada perkara yang yukrah, dibenci. Dibenci memakan sesuatu atau memakai sesuatu yang secara umum orang nggak suka. Secara umum orang nggak suka. Nah, kalau kita kemudian sholat di sampingnya, dan itu pernah saya alami Pak. Allahu Akbar, saya bermakmum. Di samping saya ini, ya tadi dia baru selesai melakukan hisab. Ya tercium banget baunya, mohon maaf. Ya, lalu bagaimana nanti dia akan ditanya nih? Ketika saya Allah Akbar itu betul-betul saya tersakiti. Saya terganggu itu Pak. Karena Ustaz kan bukan ngerokok, bukan itu. Karena memang ini di dalam agama diatur. Ya. Saya Allah Akbar kemudian mencium baunya ini, ya Allah, kurang untuk saya. Ya. Lalu bagaimana hukumnya? Ya. Yukrah, dimakruhkan. Apa arti yukrah dimakruhkan? Tidak disukai. Ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sah salatnya? Sah salatnya. Selama dia berwudu dengan benar, tidak ada najis, menghadap kiblat, ya kan? Kemudian rukun-rukun salatnya, tumakninah benar, sah salatnya. Pahalanya Allahu a'lam bishawab. Ya. Tapi yang jelas, apa yang dilakukan sesuatu hal yang dibenci dalam syariat. Ya. Dia melakukan sesuatu yang baunya tidak menyenangkan, baik bagi yang lain, jamaah, dan tidak disukai oleh malaikat. Kok ada kaitannya dengan malaikat? Ada sunnahnya ajarkan Nabi. Makanya kemudian sebelum kita beribadah disunnahkan at-tatayyub sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi berwangi-wangi, pakai minyak wangi terbaik. Secara umum orang senang. Alhamdulillah, kita Allahu Akbar.
kemudian kita ada cium harum, sesuatu yang senang kita cium, baunya harum, itu disunahkan. Makanya kemudian terakhir di antara sunnah yang dilakukan di hari Jumat apa Pak? Sebut sunnah di hari Jumat. Mandi. Kalau kita runut nih, di antara sebab disunahkannya mandi Jumat itu, ini kota Madinah, Masjid Nabawi. Para sahabat itu enggak semuanya dekat di Masjid Nabawi rumahnya. Ada yang jauh, kemudian habis dia bertani, ya, ke kebunnya. Dan orang-orang Badui dulu, ya, kalau mandi 3 kali atau 4 kali seminggu itu sudah benar. Dalam sejarah ya. Ada yang sampai seminggu enggak mandi. Apalagi di musim dingin, seminggu enggak mandi. Nah, dia 3 hari 4 hari enggak mandi, lalu datang ke Masjid Nabi untuk salat Jumat. Allahu Akbar. Merengut orang di samping. Di antara itu penyebab dulu, ya, kalau kita runut nih, salah satu sebabnya adalah, ya, diingatkan agar mereka yang mau salat Jumat jangan lupa untuk mandi, karena ini adalah apa? Muktamar kecil, perkumpulan mingguan yang besar. Ya, di hari Jumat yang jauh-jauh datang semuanya ngumpul di masjid melaksanakan salat Jumat. Jangan sampai kita ngumpul itu ada orang yang tidak, ya, merasa tersakiti karena mohon maaf, ya, bau keringat, bau badan. Kita nggak mandi udah 3 hari nggak mandi, 4 hari nggak mandi. Akhirnya salah satu sunnahnya itu. Sejak kapan disunahkan? Ya, di dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib, kitab fikih Imam Syafi'i itu, semenjak terbitnya fajar, waktu subuh itu udah mulai waktu sunnah mandi Jumat. Afdalnya, ya, adalah ketika kita menjelang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat. Jadi itu amalan yang dimakruhkan, ya. Jangan sampai, ya, mohon maaf kalau kita jadi imam, ya, mungkin itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kita mau ngimami, kita mau buang di pintu masjid, langsung jadi imam. Itu kembali pada adab, ya. Adab yang harus dijaga. Allah alam bisawab. Gitu, semoga bermanfaat. Allah. Bagi jalal wajhika wa 'azimi sultanik, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilaika yurja'u al-amru kullu. Allahumma lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam. ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، بسطت رزقنا وقبضت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا. ومن كل ما سألناك يا الله يا الله يا الله يا ربنا أعطيتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.